Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala perbuatan yang menjerumuskan pada keburukan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak pernah bermain-main dengan amanah, terutama ketika menyangkut bantuan untuk mereka yang sedang membutuhkan. Senyuman yang menipu. Di sebuah kota kecil yang sering dilanda banjir, nama Rendra dikenal sebagai penyalur donasi paling dipercaya. Ia selalu tampil rapi, tersenyum ramah, dan pandai berbicara di depan para donatur. Banyak orang percaya padanya, bahkan menaruh harapan bahwa bantuan mereka dapat tersampaikan pada para korban. Namun, di balik semua pujian itu, tersimpan niat busuk yang hanya ia ketahui sendiri. Setiap kali donasi berupa uang atau barang datang, Rendra memisahkan sebagian untuk dirinya. Ia merasa itu adalah upah jasa atas kerja kerasnya. Lambat laun, ia mulai mengambil lebih banyak, menyembunyikannya di gudang kecil di belakang rumah. Tak ada yang curiga, karena laporan yang ia buat selalu tampak sempurna. Pada suatu malam ketika ia menghitung uang yang ia kumpulkan secara tidak jujur, terdengar suara hati kecil yang menegurnya. Rendra mengabaikannya. Ia merasa tak ada yang salah, toh hidupnya semakin nyaman. Ia bahkan mulai membeli barang-barang mahal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia tidak sadar bahwa semua itu sedang membangun jalan menuju azab besar yang akan mengguncang hidupnya. Tanda-tanda kebusukan. Setelah beberapa bulan, korban banjir mulai mengeluh. Bantuan yang dijanjikan tidak kunjung datang. Padahal para donatur mengaku sudah mengirim banyak sekali. Warga mulai bingung, para relawan mulai kesal, namun Rendra selalu punya jawaban licin. Ia mengatakan distribusi terhambat, ada proses administrasi, atau barang masih dalam perjalanan. Namun, perlahan, beberapa orang mulai memperhatikan perubahan gaya hidup Rendra. Ia yang dulunya sederhana, kini memakai pakaian mahal, memiliki motor baru, dan memamerkan ponsel keluaran terbaru. Bisik-bisik mulai muncul, tapi belum ada bukti. Sementara itu, Rendra semakin berani. Ia mulai memalsukan tanda tangan, memperkecil laporan barang masuk, hingga mengganti label paket bantuan agar tidak terlihat mencurigakan. Ia pikir tak ada yang bisa membongkar kelicikannya. Namun suatu hari, seorang relawan senior menemukan tumpukan kardus bantuan dengan logo donatur besar di sebuah toko barang bekas. Toko itu mengaku membeli barang tersebut dari seseorang yang ciri-cirinya mirip Rendra. Berita itu menyebar pelan, ibarat api kecil yang terus membesar, menunggu waktu untuk menyambar hidup Rendra. Kecurigaan menguat. Kecurigaan mulai berubah menjadi kemarahan ketika warga yang terdampak bencana mendengar bahwa bantuan mereka ternyata dijual diam-diam. Sekelompok relawan mengadakan rapat membahas kemungkinan adanya penyelewengan. Nama Rendra muncul berkali-kali, tetapi sebagian masih ragu. Mereka tak ingin menuduh tanpa bukti pasti. Di sisi lain, Rendra mulai merasa gelisah. Ia tahu isu itu mulai mendekat padanya. Ia semakin berhati-hati, bahkan membakar beberapa catatan palsu yang ia gunakan selama ini. Namun, bukti fisik bukan satu-satunya hal yang memburuk. Keberkahan hidupnya pun perlahan terkikis. Motor barunya tiba-tiba mogok tanpa sebab. Bisnis sampingan yang ia mulai dengan uang haram mendadak bangkrut. Bahkan ia mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Suatu malam, ia bermimpi dikejar puluhan tangan yang meminta tolong. Wajah-wajah korban banjir muncul dengan mata memerah, memohon belas kasihan. Rendra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tetapi ia kembali mengabaikannya. Sementara itu, para relawan memutuskan untuk memeriksa laporan distribusi. Mereka menemukan banyak kejanggalan, jumlah barang tidak sesuai, waktu pengiriman tidak masuk akal, dan beberapa tanda tangan penerima dipalsukan. Kecurigaan kini berubah menjadi keyakinan. Kebohongan terbongkar. Puncaknya terjadi saat seorang relawan menemukan rekaman CCTV dari gudang donasi utama. Di rekaman itu terlihat jelas, Rendra memindahkan beberapa karung berisi pakaian dan makanan ke mobil bak kecil miliknya pada tengah malam. Rekaman itu menjadi bukti yang tak dapat disangkal. Relawan segera mengumpulkan masyarakat dan menunjukkan rekaman tersebut. Keesokan harinya, warga berdatangan ke rumah Rendra dengan penuh emosi. Mereka mengetuk pintu keras-keras, meminta penjelasan. Rendra panik dan tak tahu harus berkata apa. Ia mencoba menyangkal, tetapi wajah-wajah marah itu tak lagi percaya. Rekaman itu telah berbicara lebih jelas dari kata-kata. Donatur besar juga mendapat laporan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Rendra dan menuntut pengembalian seluruh dana yang telah mereka berikan.
Nama baik Rendra hancur seketika. Saat ia duduk di ruang tamunya yang berantakan, ia baru menyadari betapa besar kesalahan yang ia buat. Namun penyesalan datang terlambat. Ia merasa seperti seluruh dunia menutup jalan baginya. Namun ia tidak sadar bahwa apa yang menantinya bukan sekedar konsekuensi sosial, melainkan azab yang jauh lebih menyesakan. Musibah pertama. Beberapa hari setelah kebohongannya terbongkar, hujan deras mengguyur kota. Sungai meluap dan banjir besar kembali melanda kawasan tempat Rendra tinggal. Rumah-rumah warga porak-poranda, termasuk rumah Rendra sendiri. Aneh namun nyata, banjir itu menghancurkan bagian belakang rumahnya, tempat di mana semua barang donasi curiannya disimpan. Kardus donasi terapung keluar, membuat semua orang melihat bukti tambahan kebusukan Rendra. Ketika ia berusaha menyelamatkan barang-barangnya, ia terpeleset dan hampir terseret arus deras. Beruntung, beberapa tetangga masih memiliki belas kasihan dan membantu menariknya. Namun mereka tak berkata apapun. Wajah-wajah mereka dingin dan kecewa. Rendra merasa seluruh hidupnya runtuh. Ia kehilangan tempat tinggal, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan kehilangan harga diri. Namun ia masih mencoba bertahan, berharap badai akan berlalu. Namun setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh. Tangisan, panggilan minta tolong, dan bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengira itu hanya halusinasi akibat stres. Padahal itu baru permulaan dari azab yang akan terus menimpanya. Kesepian yang menghukum. Rendra kini hidup sendirian di rumah sementara yang hampir roboh. Keluarganya pergi meninggalkannya. Tak kuat menanggung malu. Tetangga pun menjaga jarak. Siang hari terasa panjang dan malam terasa semakin mencekam. Tidak ada lagi yang menyapanya. Tidak ada yang membantunya. Bahkan sekadar menanyakan kabar pun tidak. Setiap malam suara-suara itu semakin jelas. Kadang terdengar seperti ratusan orang yang memohon makanan. Kadang seperti anak kecil yang menangis kelaparan. Rendra menutup telinga, namun suara itu tetap masuk ke dalam pikirannya. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Suatu malam, ia bermimpi berada di sebuah gudang gelap, penuh karung-karung bantuan. Ketika ia mencoba keluar, pintu gudang terkunci. Karung-karung itu tiba-tiba bergerak sendiri. Mendekatinya, menumpuk di atas tubuhnya hingga ia sulit bernafas. Ia terbangun sambil tercekik, seolah mimpi itu nyata. Ia berusaha meminta pertolongan, tetapi tak ada yang mau mendengarkan. Mereka mengatakan, itu akibat perbuatanmu sendiri. Ia benar-benar terasing dan kesepian itu menjadi bentuk azab yang paling menusuk hatinya. Tubuh yang dipenuhi luka. Beberapa minggu kemudian, kondisi tubuh Rendra semakin memburuk. Ia sering merasa sesak, badannya penuh ruam aneh, dan luka-luka kecil mulai muncul tanpa sebab. Setiap kali ia menyentuhnya, luka itu semakin melebar. Dokter yang memeriksanya berkata ia mengalami stres berat yang memicu gangguan fisik. Tetapi Rendra yakin ini bukan sekadar penyakit biasa. Setiap ruam dan luka itu terasa seperti peringatan. Seolah tubuhnya menanggung dosa dari setiap bantuan yang ia gelapkan. Makanan yang ia makan terasa pahit. Air minum seolah berubah busuk. Dan setiap langkah terasa berat. Ia benar-benar merasakan hidupnya dihantui kesalahan masa lalunya. Pada suatu malam yang sunyi,
ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu gemetar seperti siluet korban banjir yang pernah ia bohongi. Ketika Rendra mencoba mendekat, bayangan itu berubah menjadi kabut hitam yang menjerat tubuhnya. Ia berteriak keras, namun tidak ada seorang pun yang datang. Tubuhnya jatuh terduduk, gemetar hebat. Ia tahu bahwa ini bukan lagi peringatan. Ini adalah azab yang tumbuh dari setiap rupiah haram yang pernah ia ambil. Tidak ada jalan kembali.